Halo semua, bertemu kembali dengan saya di Aris Sukeksi Channel dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang triple Pythagoras. Selamat mengikuti matematika keren. Triple Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang memenuhi ketentuan teorema Pythagoras. Kita perhatikan contoh, tentukan kelompok bilangan di bawah ini yang merupakan triple Pythagoras. Yang pertama, bilangannya adalah 3, 4, 5. Untuk menentukan mana yang triple Pythagoras, mana yang bukan triple Pythagoras, caranya kita kuadratkan setiap bilangan ini. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Langkah selanjutnya, kita tentukan nilai bilangan yang paling besar, yaitu nilainya yang paling besar 25. Apakah 25 itu sama dengan 9 ditambah 16? Ternyata 25 itu sama dengan 9 ditambah 16. Maka bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Contoh nomor 2. Bilangannya adalah 1, 2, akar 2. Kita kuadratkan masing-masing bilangannya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat itu artinya akar 2 kali akar 2. Akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Dari 142, kita tentukan nilai yang terbesar, yaitu 4. 4. Apakah 4 ini sama dengan 1 ditambah 2? Ternyata 4 itu tidak sama dengan 1 ditambah 2. Maka 1, 2, akar 2 bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Contoh nomor 3, bilangannya adalah 5, 12, 15. Kita kuadratkan masing-masing bilangan. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, 15 kuadrat 225. Kita pilih, kita tentukan yang terbesar adalah nilainya 225. 225 apakah sama dengan 25 ditambah 144? Ternyata tidak sama dengan. Sehingga 5, 12, 15 bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Nomor 4, bilangannya 25, 7, dan 24. Kita kuadratkan. 25 kuadrat 625. 7 kuadrat 49. 24 kuadrat 576. Dari 625, 49, 576 yang nilainya terbesar adalah 625. 625. Apakah 625 itu sama dengan 49
ditambah 576, ternyata 9 ditambah 576 sama dengan 625. Sehingga bilangan 25, 7, dan 24 merupakan triple Pythagoras. Contoh nomor 5, bilangannya adalah 2, akar 2, akar 6. Di sini pakai tanda akar. Sama caranya, kita kuadratkan masing-masing bilangannya. 2 kuadrat, 4. Akar 2 kuadrat adalah akar 2 kali akar 2, akar 4, yaitu 2. Di sini akar 6 kuadrat, berarti akar 6 kali akar 6, akar 36, berarti 6. Dari 4, 2, 6, nilai yang terbesar adalah 6. Sehingga 6 itu apakah? 4 ditambah 2. Ternyata 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 akar 2, akar 6 merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan jenis segitiga, yaitu segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul, dengan ketentuan sebagai berikut. Misal, segitiga mempunyai panjang sisi ABC dengan A kurang dari B, B kurang dari C, dan ABC bilangan asli. Yang pertama, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiganya siku-siku. Dengan kata lain, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya, maka segitiganya adalah siku-siku. Yang kedua, jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya tumpul. Dengan kata lain, kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, maka segitiganya tumpul. Yang ketiga, jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiganya lancip. Dengan kata lain, kuadrat sisi terpanjangnya kurang dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Contohnya, di bawah ini 3 bilangan yang merupakan sisi segitiga. Tentukan jenis segitiganya. Yang pertama, 8, 15, dan 17. Untuk menentukan jenis segitiganya, masing-masing bilangan kita kuadratkan. 8 kuadrat, 64. 15 kuadrat 225, 17 kuadrat 289. Langkah selanjutnya, dari 64, 225 dan 289 kita tentukan nilai yang terbesar, yaitu 289. Langkah selanjutnya, yang dua yang lain kita jumlahkan. 64 ditambah 225. Ternyata 64 ditambah 225 sama dengan 289. Maka 8, 15, 17 itu merupakan sisi-sisi segitiga dengan jenis segitiga
siku, siku. Contoh nomor 2, sisinya 7, 4, 9. 7 kuadrat 49, 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 81. 4, 9, 16, 81. Yang terbesar adalah 81. Dua yang lainnya kita jumlahkan. 49 ditambah 16. 49 ditambah 16 itu adalah 65. Sehingga 65 itu kurang dari 81. Ternyata di sini kuadrat dari sisi yang terpanjang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Contoh nomor 3. Kita kuadratkan terlebih dahulu, sisinya 6, 7, dan 8. 6 kuadrat, 36, 7 kuadrat, 49, 8 kuadrat, 64. Dari 36, 49, 64, yang paling besar adalah 64, yang nilainya paling besar, 64. Kita jumlahkan dua yang lainnya. 36 ditambah 49. 36 ditambah 49 itu adalah 85. 85 lebih dari 64. Ternyata kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Masing-masing sisinya 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, akar 13 kuadrat 13. 9, 4, dan 13. Yang terbesar nilainya adalah 13. 13 yang nilai terbesarnya. Sekarang kita jumlahkan dua yang lainnya. 9 ditambah 4. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Ternyata kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga siku-siku. Contoh nomor 5. Sisinya 9, 11, 12. Kita kuadratkan masing-masing sisinya. 9 kuadrat 81, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144. Dari 81, 121, dan 144, yang terpanjang atau terbesar nilainya adalah 144. Kita jumlahkan dua yang lainnya. 81 ditambah 121. 81 ditambah 121 itu adalah 202. Sehingga 202 lebih dari 144. Ternyata kuadrat sisi yang terpanjang itu kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Contoh nomor 6. Sisinya 5, 8, dan 10. 5 kuadrat 25,
8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100. Nilai yang terbesar adalah 100. Dua yang lainnya kita jumlahkan. 25 ditambah 64. 25 ditambah 64 itu adalah 89. Berarti 89 kurang dari 100. Di sini kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali di channel yang sama dengan materi yang berbeda. Salam sehat selalu untuk kita semua. Matematika keren.